Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan juga selalu lancar semua aktivitas kegiatan hari ini. Senang sekali saya Oki Arisandi bisa kembali menyapa Anda dalam iBreak edisi hari ini. Dan kembali kita akan berbicara tentang persiapan menghadapi Pilkada Serentak 2024. Setelah tuntas dengan pemilu yakni Pilpres dan juga Pileg pada 14 Februari 2024 lalu, kini sejumlah KPU kota kabupaten di Jawa Timur juga tengah mempersiapkan diri untuk gelaran kontestasi politik pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati secara serentak pada 27 November 2024 mendatang. Satu diantaranya adalah Kota Blitar. Nah, untuk mengetahui sejauh mana persiapan kawan-kawan KPU Kota Blitar untuk menghadapi Pilkada Serentak 2024, sudah bersama kami ada Pak Rangga Bisma Aditya, Ketua KPU Kota Blitar, dan juga Pak Hernawan Miftahul Habib, anggota KPU Kota Blitar dari Divisi Teknis Penyelenggaraan. Selamat pagi Pak Rangga. Pagi. Selamat pagi Pak. Selamat Kabar pagi, sehat Pak. ya? Alhamdulillah, harus sehat. Alhamdulillah sehat. Harus selalu sehat. Karena ini adalah masa-masa kritis menjelang Pilkada Serentak. Mungkin saya ingin ke Pak Rangga terlebih dahulu. Ya. Pak Rangga, sejauh ini tahapan coklit untuk pencocokan dan penelitian oleh kawan-kawan Pantarli sudah selesai, berakhir pada tanggal 24 Juli lalu. Lantas berikutnya runutan tahapan pilkada apa saja Pak Rangga? Jadi kaitan dengan coklit masa kerja Pantarlih itu sudah berakhir kemarin tanggal 24 Juli tahun 2024 dan posisinya hari ini kita sedang menyusun DPHP. DPHP itu adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran di mana dalam proses menyusun DPHP tersebut nanti ada rekapitulasi berjenjang di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, nanti sampai terakhir penetapan DPS atau daftar pemilih sementara tingkat kota. Jadi nanti tanggal 1, 2, 3 itu posisinya nanti ada di tingkat kelurahan, lalu 5 sampai 7 itu posisinya ada di kecamatan, tanggal nanti 9 sampai 11 posisinya untuk penetapan DPS di tingkatan kota, artinya di Kota Blitar. Sampai nanti tanggal 27 dan 29 nanti kita akan melaksanakan pembukaan pendaftaran berkaitan dengan bakal pasangan calon dan di sela-sela itu kita tetap melaksanakan program Sosdiklih, artinya sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat untuk kemudian nanti menuju ke 27 November 2024. Siap. Kalau mengaca pada Pileg dan juga Pilpres 2024 kemarin, jumlah DPHP berdasarkan yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan Pantarli ini untuk nanti menjadi DPT, apakah cenderung turun atau naik dibandingkan dengan DPT Pilpres kemarin, Pak? Naik. Jadi kalau di Pilpres kemarin itu 119.087, kemarin DP4-nya 120.218, nanti masih direkap sama teman-teman nanti sekitar 119.800-an mungkin. Siap. Nanti. Nah, jadi diperkirakan jumlah DPT dari Pilpres dan juga Pileg 2024 lalu akan naik. Nah, artinya secara tidak langsung ini juga akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Pak Hernawan, kalau mengaca pada pilkada sebelumnya untuk Kota Blitar, sejauh mana kawan-kawan atau pemilik suara menyalurkan hak suaranya? Sejauh mana partisipasi publiknya? Ya. Terima kasih Mas Oki. Jadi untuk partisipasi alhamdulillah kita dari tahun setiap kali pemilu itu kita mengalami penaikan ya. Jadi mulai dari dari Pilwali yang kemarin misalkan kita mengaca di Pilwali 2015 itu tingkat parmasnya ada 77%, 77,3%. Pilgub 2018 itu ada 82,5%. Pemilu 2019 itu 84%, Pilwali 2020 ada 79,2%. Ini bukan cenderung turun, tetapi kita mengalami penaikan kalau kita dibandingkan dengan Pilwali di 2015. Nah, pemilu serentak kemarin di 2024 kita ada 85%. Nah, untuk yang besok kita mentargetkan sekitaran 82%. 82%. Ya. Siap. Memang kalau kita mengaca pada Pilkada dan juga Pilpres ini memiliki dua persiapan yang berbeda. Kalau Pilpres memang gaungnya lebih terasa sehingga tidak kaget kalau angka partisipasi masyarakat juga cenderung naik. Nah, dari 77 naik 79 dan sekarang targetnya 82%. Upaya apa yang dilakukan Pak Hernawan untuk memastikan masyarakat Kota Blitar menggunakan hak suaranya? Yang jelas yang bisa kami lakukan di sini adalah sosialisasi ya. Yang jelas ini memang bukan satu-satunya langkah, tetapi memang yang bisa kita lakukan. Hanya saja dalam sosialisasi ini kan ada berbagai cara untuk kita lakukan. Seperti halnya hari ini lagi beberapa segmen yang menjadi sasaran kami dalam sosialisasi ini sudah kita petakan, yang ini nanti menjadi target utama kita dalam kita melakukan sosialisasi. Terutama memang kalau di Kota Blitar ini generasi mudanya, para pemilih-pemilih pemula ini yang menjadi target kami dalam rangka untuk sosialisasi ini. Oke, seberapa besar jumlah pemilih pemula di Kota Blitar, Pak Hernawan?
Ada sekitar untuk pemulanya sekitar 1.600-an ya. 1.600 pemilih-pemula yang nanti siap menjadi sasaran utama kita untuk sosialisasi. Siap, ada 1.000 lebih pemilih pemula di Kota Blitar yang akan menjadi sasaran empuk kawan-kawan KPU, diberikan pendidikan terkait dengan bagaimana persiapannya untuk menggunakan hak suara pada tanggal 27 November 2020 mendatang. Pak Rangga, kalau kita berbicara masalah evaluasi terkait dengan jalannya Pilpres, Pileg 2024 kemarin, adakah evaluasi yang dicatat oleh kawan-kawan KPU terkait dengan entah itu penyelenggaraannya guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan pada tanggal November nanti? Ya, salah satu catatan kami adalah bagaimana kemudian pemilu di 2024 kemarin ada satu catatan memang yang kemudian akan kita tingkatkan lagi dalam soal pemilu inklusif. Dalam hal ini adalah kita menyasar ke pemilih disabilitas, di mana pada proses di tahun 2020 saat pilkada pada waktu itu jumlah partisipasi pemilih disabilitas kita itu 47%. Nah, pengguna hak pilih ya, dari total pada waktu itu 114.890. Nah, angkanya itu kemudian turun di pemilu 24 kemarin, meskipun angka Parmas secara utuh mengalami kenaikan dan itu tertinggi sepanjang penyelenggaraan pemilu ya, partisipasi masyarakatnya pasca reformasi 85%. Tapi turun untuk angka pemilih disabilitas 41%. Nah, soal-soal ini kemudian menjadi bagian dari prioritas untuk kemudian di pilkada bagaimana kita betul-betul ingin mengumpulkan stakeholder. Mohon maaf, perlu kami sampaikan di sini di mana data pemilih ya, terutama pada soal-soal pemilih disabilitas antara KPU, Dinsos, lalu kemudian juga BPS ya, termasuk yang kemudian data di Dispenduk Capil dan sebagainya itu beda-beda datanya. Nah, ini yang kemudian kemarin coba sudah kami kumpulkan untuk bagaimana kemudian, karena apa? Dinsos ini kalau ada data disabilitas kaitannya dengan bantuan. Sementara kita adalah fasilitas pelayanan pada tahapan. Bagaimana akses stabilitas ke TPS-nya, bagaimana kemudian partisipasi untuk bisa mengajak mereka yang kemudian posisinya tidak bisa menggunakan hak pilih karena keterbatasan fisik dan sebagainya. Contoh, misalkan kategori stroke itu tidak masuk di kategori disabilitas kalau di Dinsos, tapi di kita masuk karena itu yang kemudian harus kita layani. Nah, soal-soal itulah yang kemudian coba kami ingin gapai. Kalau soal pemilih datang ke TPS, Kota Blitar relatif kecil, 32,8 km persegi, ada 3 kecamatan, 21 kelurahan, 187 RW, 657 RT. Kita sosialisasi, bahkan kita punya program sampai ke level RT itu kita punya program. Namun pada soal-soal tertentu, misalkan kaitan dengan kualitas dari pilkada yang kemudian mau kita raih itu kita ambil dalam hal pemilu inklusif. Siap, meskipun angka partisipasi masyarakatnya naik, tapi disadari ada satu evaluasi di mana masyarakat yang memiliki disabilitas ini partisipasinya menurun, sehingga ini menjadi catatan penting bagi kawan-kawan KPU Kota Blitar untuk ditingkatkan kembali, khususnya pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Saya masih ditemani kawan-kawan dari KPU Kota Blitar. Kita berbicara terkait dengan bagaimana persiapan kawan-kawan KPU Kota Blitar untuk menggelar pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Kalau tadi soal evaluasi sudah dikatakan, soal target pemilih juga sudah dikatakan. Nah, saya ingin kembali lagi ke Pak Rangga. Pak Rangga, tentu kawan-kawan KPU akan mendapatkan sorotan yang cukup banyak dari berbagai pihak terkait dengan bagaimana pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan lancar, jujur, dan adil. Nah, bagaimana upaya kawan-kawan KPU khususnya Kota Blitar untuk memastikan bahwa pemilihan wali kota dan wakil wali kota nanti akan berjalan dengan jujur, adil, tanpa adanya gangguan-gangguan money politik atau lain sebagainya? Ya, baik. Terima kasih Mas Oki. Berkaitan dengan akses keterbukaan informasi publik, ini adalah salah satu strategi yang kemudian kita dorong agar masyarakat juga bisa memantau bagaimana kemudian jalannya tahapan pilkada di Kota Blitar ini yang nanti di tanggal 27
November 2024 akan digelar secara bersamaan antara Pilgub dan Pilwali. Dan ini baru pertama kali di Kota Blitar, karena sebelumnya kalau Kota Kediri, lalu Kota Malang, Tulungagung sudah pernah beriringan antara Pilwali atau Pilbub ya dengan posisinya Pilgub. Nah, kalau untuk Kota Blitar baru pertama kali ini. Nah, sehingga kemudian kami mengajak seluruh elemen masyarakat terutama untuk kemudian bisa memfollow, mengikuti akses media sosial kami dan juga website kami, karena apa? Seluruh akses informasi yang ada itu kami buka seluas-luasnya kepada masyarakat. Kita tahu bahwa ada 4 hal yang kemudian menjadi sasaran akses informasi. Misalkan informasi berkala, informasi serta-merta, informasi tersedia saat, lalu kemudian informasi dikecualikan. Untuk 3 informasi ini itu kemudian itu sudah kami masukkan semuanya. Dari kapan tahapannya, ini masuk tahapan apa, termasuk bagaimana kemudian kita di KPU ini kemudian sedang melaksanakan apa. Misalkan Pak Habib divisi teknis hari ini sedang mempersiapkan untuk pendaftaran calon. Nah, nanti di bulan Oktober kami yang kebetulan kalau ketua itu kan menjabat divisi logistik ya, untuk pengadaan logistik kita akan buka berapa jumlah logistiknya, logistik pemilu apa saja. Nah, hal inilah yang kemudian kami harapkan bisa memancing kaitan dengan kepercayaan publik kepada kami, termasuk juga kontrol-kontrol. Ini juga kami harapkan. Jadi KPU RI juga sudah mencanangkan namanya indeks partisipasi pemilih, IPP ya, indeks partisipasi pemilu atau pilkada. Di mana di situ instrumennya bukan hanya soal pemilih datang ke TPS, tapi di situ juga ada bagaimana kemudian masyarakat terlibat. Misalkan turut mengawasi aktivitas pencalonan, turut mengawasi aktivitas kaitan dengan soal pemutakhiran data. Nah, soal-soal ini kemudian kami buka semuanya di dalam informasi yang kemudian sudah kami klasifikasikan tadi, dan secara prinsip, secara posisi kami selalu terbuka dengan masyarakat siapapun yang ingin mendapatkan akses informasi itu bisa datang ke kantor KPU Kota Blitar juga untuk bisa mengakses. Baik, selama memang informasi tersebut bukan informasi yang dikecualikan, informasi yang bisa diakses oleh publik, masyarakat juga dipersilahkan dengan senang hati jika ingin menaikkan sesuatu atau butuh informasi terkait dengan pilkada, bisa langsung datang ke KPU Kota Blitar. Pak Herawan, kalau kita berbicara masalah pilkada, pasti tidak lepas dengan yang namanya pelanggaran-pelanggaran politik, pelanggaran-pelanggaran etik. Nah, meskipun ini memang bukan satu-satunya tugas bagi KPU Kota Blitar, ada kawan-kawan Bawaslu juga, tapi bagaimana KPU bisa memastikan bahwa tidak ada praktik pelanggaran politik di sana selama gelaran Pilwali 2024 khususnya? Iya. Yang jelas begini Mas, hari ini kan kita mulai dari diri kita sendiri ya. Kita memantapkan diri kita bahwa kita di sini adalah sebagai seorang penyelenggara, di mana kita melaksanakan semua tugas dan kewajiban sesuai dengan regulasi yang ada. Ini yang harus kita pegang dulu. Nah, berikutnya juga kita perlu mengajarkan ini semuanya kepada badan ad hoc di bawah kita, di tingkatan kecamatan maupun di tingkat kelurahan, yang mana mereka juga merupakan bagian daripada kami dalam rangka melaksanakan tugas ini. Nah, itu yang menjadi terpenting di sini adalah berkaitan dengan kewajiban ini memang harus kita mantapkan dulu dari diri kita, sehingga nanti semua pelanggaran-pelanggaran ini ya bisa terminimalisir gitu. Artinya kawan-kawan KPU juga sudah memetakan betul hal-hal mana yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi terkait dengan pelanggaran politik supaya pilkada di Kota Blitar nanti berjalan dengan jujur, adil, dan juga kondusif tentunya. Kalau berbicara terkait dengan bagaimana masyarakat di Kota Blitar, tadi dikatakan oleh Pak Rangga bahwa ternyata di setiap tahun mengalami peningkatan partisipasi publik, apakah artinya warga di sana sudah sangat melek betul dengan politik, atau ada hal lain yang mendorong akhirnya masyarakat mau menggunakan hak suaranya, Pak? Ya, jadi ini berkaitan juga dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kebutuhan masyarakat ingin kotanya jauh lebih baik. Jadi misalkan kaitan dengan soal partisipasi masyarakat tadi, kenaikan demi kenaikan ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat untuk membangun kota ini juga menjadi salah satu bagian dari dorongan dan juga keinginan dari masyarakat untuk bisa mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan mereka. Kenapa? Karena misalkan saja ya, contoh rencana pembangunan jangka panjang daerah kita di Kota Blitar itu kan habis, nanti kan baru lagi di 2025. Kami meyakini bahwa nanti angka partisipasinya jauh di di atas angka partisipasi di pilkada di tahun 2020. Karena apa? Keinginan masyarakat untuk kemudian melihat keterlibatan di dalam proses pembangunan ini tadi, itu kemudian sudah mulai muncul sekarang. Kami ingin jauh lebih sejahtera, kami ingin bahwa misalkan akses ekonomi dan lain sebagainya. Nah, pemilu tidak bisa dilepaskan dari soal-soal itu. Karena soal kemudian kaitannya dengan partisipasi masyarakat, itu pasti juga akan berbanding linier dengan visi misi yang mau dibawa calonnya. Nah, ini yang kemudian nanti menjadi bagian korelasi yang tidak bisa dipisahkan. Jadi meyakini bahwa
KPU Kota Blitar besok untuk di angka partisipasinya termasuk keterlibatan masyarakat bisa lebih tinggi daripada di tahun 2020. Alhamdulillah, luar biasa. Masyarakat Kota Blitar ini sudah sangat melek betul, bahkan terlibat secara aktif di RPJMD, sehingga sudah barang pasti karena ingin kotanya semakin lebih baik, juga harus memilih pemilih atau pemimpin yang akan menjabat selama 5 tahun ke depan. Terkait dengan penyelenggaraan, Pak Hernawan, kita tahu bahwa setiap tahapan pasti memiliki masa-masa kritis atau krusialnya masing-masing. Tapi dari sekian tahapan, mana tahapan yang dirasa perlu mendapatkan atensi lebih untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Pak Hernawan? Ya, sebenarnya kalau mana tahapan yang paling paling kritis atau apa ya, sebenarnya nggak ada ya. Semuanya memang perlu menjadi atensi khusus karena memang artinya begini. Semua kita sebagai penyelenggara ini memang berkewajiban untuk mensukseskan yang namanya penyelenggaraan pemilu. Mulai dari tahapan apapun, mulai dari coklit, kemudian mulai dari pencalonan, sosialisasi juga, kemudian juga ketika pemungutan sampai dengan penetapan. Dan ini tidak bisa kemudian berjalan sendiri-sendiri. Dan ini kalau misalkan satu saja kemudian ini lemah, secara otomatis sistem tidak akan bisa jalan. Semuanya terkait. Jadi misalkan hari ini kaitannya misalkan coklit gitu ya. Kalau memang misalkan ini coklit ini ternyata ada yang tidak tercoklit, ini nanti akan menjadi permasalahan nanti ketika nanti di pemungutan. Begitu juga dengan sosialisasi. Ketika nanti sosialisasi misalkan ini nanti nggak bisa jalan dengan maksimal sampai dengan turun ke bawah, secara otomatis ini juga akan mempengaruhi daripada partisipasi kita ya. Otomatis juga kedatangan pemilih di TPS juga akan berbeda pula. Nah makanya ini semuanya menjadi atensi dari kami dalam rangka kita mensukseskan Pilkada Kota Blitar ini. Siap, kawan-kawan KPU Kota Blitar sangat sadar betul bahwa setiap tahapan memerlukan atensi yang sama, atensi yang lebih, karena jika tadi dikatakan oleh Pak Hernawan lemah satu, maka efeknya domino akan berlanjut pada tahapan-tahapan berikutnya, sehingga harus dipastikan setiap tahapan berjalan dengan lancar dan juga kondusif. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak. Saya masih ditemani oleh kawan-kawan dari KPU Kota Blitar. Tadi sudah disampaikan terkait dengan bagaimana target partisipasi pemilih di Pilkada 2024 seberapa besar, ada di angka 82% sekian, yang itu juga menjadi tantangan bagi kawan-kawan KPU, di mana harus memberikan edukasi lebih baik kepada pemilih pemula, pada pemilih Gen Z, atau bahkan baby boomer dan lain sebagainya. Nah, Pak Rangga, kalau kita berbicara masalah klasifikasi masing-masing pemilih, dari baby boomer, dari Gen Z, milenial, bahkan hingga ada pemilih pemula, seberapa besar Gen Z ini mendominasi pemilih di Blitar, Pak Rangga? Untuk klasifikasi jumlah pemilih, itu total Gen Z dan milenial itu 55%. Hampir setengahnya lebih. Setengah lebih. Maka dari itu kemarin waktu launching kita undang representasi mereka itu Denny Caknan. Dan akhirnya kita batasi pada waktu itu sempat jadi polemik sih sama teman-teman kabupaten. Ini kabupaten nggak boleh lihat launchingnya kota, bukan soal itu. Tapi kita juga kemarin mengurai ya persoalan. Kemudian kami ingin melihat bagaimana antusiasme warga Kota Blitar itu yang kemudian khususnya kaum milenial ketika kita hadirkan idola mereka. Alhamdulillah yang hadir 6.000 orang. 6.000 orang, artinya kan dari total jumlah pemilih tadi itu ya 120.000 sekian itu posisinya itu sudah lebih dari 3% dari total yang kemudian ada. Nah ini kan cek ombak sebenarnya. Nah soal-soal kemudian postur jumlah pemilih tadi itu kami juga terus memantau berdasarkan PKPU atau peraturan KPU nomor 9 tahun 2022, di mana di situ nanti akan kita bagi strategi sosialisasinya itu tidak hanya pada soal usia, tapi lebih pada soal klasifikasi jumlah pemilih. Misalnya nanti ada pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih disabilitas, pemilih marginal, lalu kemudian pemilih keagamaan, lalu kemudian basic pemilih komunitas dan juga kaitan dengan netizen. Ya. Artinya apa? Kita juga sudah siapkan program-program sosialisasi untuk kemudian bisa mengejar selain pada kelompok usia tadi. Karena misalkan kelompok komunitas olahraga, ini tua muda juga campur. Jadi kita juga nyasar soal-soal itu. Soal perempuan juga sama. Artinya baik organisasi perempuan, program untuk nanti kemudian yang memiliki kecenderungan untuk bisa menarik minat kelompok komunitas perempuan. Karena pemilih di Kota Blitar paling banyak perempuannya. Perbandingannya 60.000 sekian dengan 50.000 sekian. Artinya posisinya dari total 120.000 itu paling banyak perempuannya memang yang kemudian menjadi bagian dari perhatian kita. Nah itu jadi sehingga tidak hanya soal pada
segmen ini ya, segmen klasifikasi usia, tapi untuk kemudian segmen pemilih sesuai dengan aturan PKPU ini kemudian kita sasar program sosialisasi. Siap. Rupanya KPU Kota Blitar sudah cek ombak terlebih dahulu saat peluncuran maskot nggih. Ya, Maskot KPU Kota Blitar di mana mengundang sosok figur yang diminati oleh kalangan milenial dan juga Gen Z. Ternyata hadir 6.000 lebih peserta yang memang ini menjadi catatan khusus. Ternyata di cek ombak awal ini antusiasme juga sudah luar biasa. Nah, Pak Hernawan, kalau kita berbicara masalah pilkada yang sukses, Pak Hernawan, tentu paling tidak melibatkan antara penyelenggara KPU, pengawas Bawaslu, masyarakat yang memiliki hak suara. Yang tidak kalah penting adalah partai politik dan juga calon-calonnya nanti, bakal pasangan calon. Nah, untuk bagaimana kawan-kawan partai politik di Kota Blitar, Pak Hernawan, apakah sudah memiliki ketetapan yang utuh bahwa mereka harus terlibat pula pada penyelenggaraan pilkada yang bersih, jujur dan juga adil? Ya, terkait dengan keterlibatan parpol ini memang secara otomatis mereka juga harus terlibat ya, karena kan berkaitan dengan hari ini kan lagi momen-momen yang mereka untuk mencalonkan siapa yang nanti akan diusung dalam pencalonan ini, yang secara otomatis mereka melakukan mencari sosok figur yang memang sekiranya pas. Betul. Ya. Dan ini juga prosesnya saya pikir juga sepertinya memang tidak mudah bagi mereka, karena mereka juga harus mengetahui bagaimana sih kapasitas mereka, bagaimana sih visi misi mereka dalam rangka nanti membangun Kota Blitar nanti mau dibawa kemana. Ya. Gitu. Siap, jadi kawan-kawan partai politik ini juga memiliki andil untuk memastikan bahwa pilkada ini harus berjalan dengan kondusif sehingga tidak hanya masyarakat yang menyalurkan hak suaranya atau KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas. Nah, partai politik juga memiliki tugas yang sama untuk memastikan semua berjalan dengan lancar. Sejauh ini, Pak Rangga, apakah ada calon independen yang sudah memastikan diri melenggang dalam kontestasi pilkada? Tidak ada. Tidak Jadi ada. sudah kita buka sejak bulan April 2024. Kita kemudian membuka syarat untuk mendaftar pada waktu itu 10% dari jumlah DPD pemilu dari total 119.087. Kita mensyaratkan untuk perseorangan 11.909 dan sampai hari terakhir nggak ada mendaftar. Ini beda berbanding terbalik pada waktu 2020 ada bakal pasangan calon. Walaupun tidak lolos semua pada waktu itu di Kota Blitar. Yang kemudian satu-satunya jalur besok di tanggal 27 sampai 29 yaitu melalui mekanisme partai politik yang kemudian nanti bisa mengusung pasangan calon yang kemudian juga terdiri dari parpol maupun gabungan parpol. Siap, di tanggal 27 hingga 29 adalah waktu bagi bakal pasangan calon mendaftarkan diri sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk Kota Blitar. Nah, nanti bisa langsung datang ke KPU Blitar. Nah, bagaimana artinya nanti hanya 3 hari, tapi kita belum tahu jumlah bakal pasangan calonnya berapa, artinya apakah sudah ada komunikasi yang intens dengan kawan-kawan parpol untuk memastikan tidak ada bentrok jadwal pendaftaran di sana, Pak Rangga? Kami terus berkomunikasi, nanti akan ada LO. Jadi kami sekarang sudah buka namanya helpdesk untuk pendaftaran pencalonan. Artinya ketika mereka ada kendala, ketika mereka ada sesuatu yang ragu terkait dengan regulasi, kami sudah membuka untuk kemudian konsultasi kepada mereka. Baik. Jadi apa-apa saja sudah kami siapkan jawabannya terkait dengan yang ada di dalam ketentuan regulasi untuk daftar di tanggal 27 sampai 29. Siap, komunikasi intens terus dilakukan. Nah, saya ingin terakhir ke Pak Hernawan terlebih dahulu. Pak Hernawan, monggo bisa diajak para pemirsa di rumah, khususnya warga Kota Blitar, untuk bersama-sama meningkatkan partisipasi masyarakat untuk Kota Blitar 5 tahun mendatang. Baik, terima kasih. Hari ini memang kemarin kita baru saja melaksanakan pemilu 2024 secara serentak. Kemudian juga hari ini kita akan melaksanakan pesta demokrasi lagi dalam rangka memilih gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur untuk Jawa Timur. Kemudian juga bupati atau mungkin wali kota untuk kabupaten kota. Mari warga masyarakat terutama Kota Blitar silakan nanti tanggal 27 November 2024 datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda dengan baik, dan jangan lupa mari kita sukseskan Pilkada Kota Blitar gembira. Oke, Pilkada Kota Blitar yang gembira. Pak Rangga, monggo kesempatan yang sama saya berikan kepada Anda. Terima kasih. Yang pertama kami sampaikan kepada warga masyarakat Kota Blitar dan wabil khusus nanti juga warga masyarakat Jawa Timur, karena kita juga ada Pilgub Jawa Timur yang kemudian momennya adalah baru pertama kali itu kemudian dari Kota Blitar. Kami mengajak seluruh warga masyarakat tidak hanya sekedar kemudian datang ke TPS, untuk kemudian nanti juga masyarakat bisa mengikuti seluruh aktivitas program sosialisasi pendidikan pemilih untuk peningkatan partisipasi masyarakat kita.
Kota Blitar merupakan salah satu kota prioritas dari KPU RI untuk proyek percontohan nasional, di mana di Kota Blitar ada Rumah Pintar Pemilu Nasional Bung Karno, yang itu juga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semuanya, warga masyarakat untuk kemudian mendapat akses informasi. Karena hanya ada di Jogja, Kota Batu, Kota Blitar, dan juga di Minahasa. Jadi manfaatkan betul akses informasi pemilu, ya, terutama pada soal-soal, kemudian mencari informasi berkaitan dengan pilkada. Insya Allah kalau kemudian nanti informasi sudah didapat, maka warga masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya dengan gembira tentunya, karena pilkada Kota Blitar maskotnya atau kemudian juga tagline-nya adalah gembira, dan juga bisa senang bareng nanti untuk kemudian mengikuti Pilgub Jawa Timur. Mungkin itu, terima kasih. Siap, masyarakat Kota Blitar diyakini oleh kawan-kawan KPU sudah sangat melek politik, sehingga besar harapannya ini menjadi momen pertama untuk Kota Blitar di mana menyelenggarakan Pilwali bersamaan dengan Pilgub. Nah, ini mari buktikan bersama-sama warga Kota Blitar bahwa partisipasi masyarakatnya bisa meningkat sesuai dengan target KPU Kota Blitar. Tidak hanya kondusif, bersama-sama ciptakan pilkada yang gembira, kalau kata Pak Hernawan. Gembira. Baik, terima kasih Pak Rangga, terima kasih Pak Hernawan. Pemirsa di rumah, saya Oki Arisandi juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda menyaksikan iBreak edisi hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.